Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di siang hari ini saya ingin ngajak teman-teman saya, khususnya spesialnya teman-teman saya yang memiliki kegiatan sampingan sebagai konten kreator, atau lebih kerennya dipanggil YouTuber ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin seringkali teman-teman ketika mau membuat konten video, mau memulai menjadi seorang YouTuber, tentunya kita bikin video yang kemudian kita upload di kanal YouTube ya, tidak memperhitungkan tentang target penonton yang kita tonton. Akibatnya ketika channel sudah jadi dan penonton kita sudah banyak, kemudian channel kita subscribernya udah banyak gitu kan, tiba-tiba kaget teman-teman ketika mendapatkan bayaran. Ini yang nonton kok sampai puluhan, ratusan ribu, kok bayarannya kok kecil banget teman-teman gitu ya, gitu kan. Saya pun seperti itu ya, pada awal-awal saya punya sampai puluhan channel untuk eksperimen dulu ya teman-teman. Dulu memang kebetulan saya punya konten-konten yang agak kontroversial, tapi sebetulnya dilarang sama YouTube, cuman saya bisa keluarin. Sekarang nggak bisa. Dulu saya bereksperimen dengan itu, dan akhirnya tahu ternyata bayaran tiap kanal YouTube saya itu berbeda berdasarkan base daripada kata kunci yang saya pasang di judul ataupun di tag dan deskripsi daripada konten yang saya bikin. Jadi mungkin timbul pertanyaan, kok jadi berbeda gitu kan bayaran tiap kanal YouTube saya, karena memang beberapa channel saya itu saya bikin dalam beberapa target penonton. Target sasarannya lah penonton dari orang-orang yang berbeda gitu kan, ada yang dalam negeri dan ada yang di luar negeri. Jadi elemen terpenting daripada pembayaran YouTube itu salah satunya yang teman-teman wajib tahu gitu kan, sebelumnya yang sebelumnya kalau kita bikin konten YouTube ya, yaitu CPM ya. Ini CPM itu apa sih? CPM itu kepanjangannya cost per metric. Terus apa gitu kan? Jadi cost per metric ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemasang iklan ataupun pengiklan yang iklannya dipasang di video YouTube kita. Ini namanya CPM. Ketika iklannya itu sampai ditonton oleh 1000 penonton gitu di tayangan video kita gitu kan. Video itu nggak selalu ya, iklannya nggak selalu keluar gitu kan. Tapi ketika kemudian iklan itu udah ditonton, ada hitung-hitungannya sendiri per 1000-nya di video kita, dipasang di video kita dan kemudian ditonton oleh penonton. Ketika per 1000 mereka wajib mengeluarkan pembayaran namanya CPM, cost per metric. Jadi per 1000 tayang dia ada pembiayaannya. Nah, tiap negara gitu kan ternyata CPM-nya berbeda-beda gitu kan. Negara-negara yang CPM-nya tinggi itu seperti Amerika Serikat, USA, kemudian Swiss, Kroasia, itu kan, Prancis gitu kan. Itu CPM-nya negara-negara dari Amerika Utara kayak USA, kemudian Eropa kayak Swiss sama Kroasia gitu kan, Prancis gitu. Ada Luxembourg tuh CPM-nya antara 9 sampai 10 dolar teman-teman. Nah, yang kelas menengah kayak Australia, New Zealand gitu kan. Australia, New Zealand, kayak kemudian ada Jepang tuh CPM-nya antara 5 sampai 7 ya biasanya. 5 sampai 7 dolar. Nah, negara kita sayangnya CPM-nya rendah ya teman-teman. CPM di Indonesia itu cost per metric-nya lah 0, rata-rata dia berubah terus ya. Cuman nggak berubah jauh gitu kan. Indonesia itu dari tahun ke tahun antara 0,5 sampai 0,9 dolar, nggak sampai 1 dolar gitu kan. Dan apakah itu kemudian bersih untuk kita gitu kan? Kalau kemudian anggaplah dapatnya 1 dolar, nggak bersih untuk kita ya teman-teman. Karena perolehan itu nanti per 1000 itu masih dibagi 2 lagi, yaitu dengan persentasenya 45% revenue-nya untuk via Google sebagai pemilik YouTube dan 55%-nya untuk pemilik video. Nah, itulah pembayaran daripada seorang YouTuber. Jadi gimana kok bisa seperti itu gitu kan? Ya itu memang udah hitung-hitungannya sendiri, karena memang di negara-negara seperti Amerika Serikat, kemudian kayak Swiss, Luxembourg, kemudian Prancis, Kroasia, dia sepertinya memang banyak iklan itu kemudian terjadi transaksi klik ketika iklan itu tayang di video di konten kreatornya gitu kan. Jadi kalau Indonesia rendah, gimana kita biar bisa ditonton oleh orang-orang dengan basis seperti New Zealand, Australia ataupun Amerika? Tentunya kita harus menggunakan kata kunci yang
ditonton oleh para penonton dari orang-orang dari negeri tersebut, tentunya dalam bahasa asing ya. Kalau pengen ditonton oleh orang-orang Swiss, tentunya kita menggunakan sebagian bahasa, kalau Swiss itu bahasa Italia, sebagian juga bahasa Jerman. Nah, dulu saya juga eksperimen ketika saya ganti pakai Google Translator bahasa kanji, tapi kontennya bagus ya. Itu banyak juga yang nonton, dan itu CPM-nya tinggi ya, Jepang tuh. Sampai 7-8 dolar ya teman-teman. Gitu. Kalau pakai bahasa Inggris tuh yang nonton orang kayak Australia, kayak kemudian kayak New Zealand ataupun Amerika, Inggris itu tinggi ya, antara 5 kalau kayak Australia, New Zealand. Artinya kita memang judul video kita kalau bisa judul headingnya, kemudian tag, kemudian deskripsinya pakai bahasa asing, pakai bahasa Inggris. Itu target penontonnya tentunya, kemudian orang-orang dari negeri itu yang kemudian menonton video kita. Dan itu sebenarnya terbuka lebar ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin kuliner ataupun kemudian jalan-jalan gitu kan di pedesaan, jangan cuma pakai konten targetnya, pakai keywordnya, kata kuncinya pakai bahasa Indonesia, suasana pedesaan, hidup di pedesaan. Itu nanti persaingannya cuma utak-utaknya orang sini, dan udah banyak benar konten kreatornya gitu kan. Mungkin teman-teman coba-coba pakai kata kunci seperti village life, kemudian rural area atau rural life, hidup di pedesaan gitu kan, sehingga nanti kata kuncinya bisa menjangkau penonton-penonton yang memang kita harapkan, yang di negeri-negeri yang kemudian CPM-nya tinggi. Dan kalau video kita ditonton mereka, iklan-iklan yang ada dari negara mereka itu keluar, dia bayarnya ke kanal YouTube kita ya, gitu kan, lewat Google yang di Indonesia gitu. Seperti kalau kita nonton videonya orang Rusia, videonya orang Eropa, kan keluarnya iklan-iklan di sini tetap ya, kayak Gojek, kayak apa gitu kan. Memang itu sistem YouTube yang ngatur ya teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman harus punya menambah kemampuannya dengan bahasa asing, kalau ada narasinya bahasa asing gitu kan. Bahkan karena memang saat ini kalaupun nggak ada judulnya pun, memang YouTube kan pakai algoritmanya udah bagus ya. Kalau teman-teman umpamanya jalan-jalan di persawahan gitu, kemudian narasinya pakai bahasa asing, narasinya tentang rice file, tentang village life, kemudian ceritanya pakai bahasa Inggris gitu kan, nggak dikasih judul pun sepertinya memang kemudian sistem algoritma YouTube udah ngerti, dan videonya biasanya akan didistribusikan nanti ke orang-orang yang sesuai dengan pencarian bahasa tersebut gitu kan. Makanya teman-teman kalau bilang rambutan gitu kan di pencarian YouTube, nggak usah ditulis pun, pakai pencarian suara kan keluar gitu kan. Makanya kadang-kadang saya bikin short video pun nggak saya kasih judul pun, tetap dicariin penontonnya gitu kan. YouTube yang nyariin penontonnya berdasarkan penerjemahan algoritma dia gitu kan. Kayak saya bikin video ayam yang lagi berkokok gitu kan, nanti yang nonton juga udah banyak walaupun nggak saya kasih judul. Tuh saya ternyata memang algoritma YouTube memang udah nggak harus kita kasih keyword pun udah ngerti gitu kan. Nah itu teman-teman, tadi jadi yang paling utama adalah CPM. Jadi CPM Indonesia, lagi-lagi saya balik lagi ya teman-teman, CPM-nya rendah banget. Saya nggak ngerti selama saya berkarir sebagai YouTuber, CPM di Indonesia itu antara 0,5 sampai, nggak pernah, jarang sampai 1 dolar, sampai 0,9 dolar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang mau pakai CPM Indonesia, taruhlah 1 dolar gitu kan, video teman-teman ini 100.000 tayang gitu kan. Nah 10.000 tayang itu kan, 10.000 tayang berarti 10 ya kan per 1.000 kan. Itu pun 10.000 itu nggak dapat full, karena setiap video tayang belum tentu iklannya keluar. Iklan kan keluarnya di waktu-waktu tertentu ya teman-teman. Anggaplah full gitu kan, 10.000 berarti 10 bagi 1.000, 10 kan, 10 itu dikali anggaplah 1 dolar, berarti dapatnya berapa? 1 kali 10, 10 dolar ya. 1 kali 10, 10 dolar. 10 dolar itu berapa? Kalau 1 dolarnya 15.000, 150.000. Apakah itu kemudian bersih? Nah, enggak teman-teman, itu dibagi 2. Teman-teman dapat 55%-nya ya. Terus dari pihak Google mendapatkan 45%-nya. Jadi sekitar 55.000 lah gitu kan, 60.000 gitu kan. Itu kalau yang nonton 10.000 ya, 10.000, 10 dibagi 1.000, 10.000 dibagi 1.000, 10 kali 1 dolar dibagi 2, itu kalau 10.000 ya. Dan 10.000 itu belum tentu full 10.000-nya itu penonton itu nonton ketika videonya tayang. Paling yang nonton paling sekitar
kalau 10.000 itu belum tentu videonya tayang. Yang dihitung itu ketika videonya tayang dan ditonton gitu kan. Dan ketika orang nonton video kita belum tentu pas iklannya keluar gitu kan. Jadi kalaupun 10.000 biasanya 10.000 tayang itu belum tentu pembayarannya full 10.000 view gitu. 10.000 CPM-nya 10.000 belum tentu gitu kan. Nah itu sangat kecil banget ya. Coba kalau teman-teman yang nonton di Amerika sampai $10 gitu kan. Yang nonton 100.000 gitu kan. 100.000 dibagi 1.000 kan, per 1.000 kan. Bagi 1.000 itu lumayan ya, banyak ya gitu kan. 100 kan, 100 gitu. 100.000 dibagi 1.000 kan 100 gitu kan. 100 dikalikan 10, 1 juta ya teman-teman, dapat 1 juta. Kalau yang nonton orang-orang Amerika. Kalau yang nonton Indonesia 100.000 penuh tayang, 100.000 dibagi 1.000 jadi kan apa ya, 100 dikalikan 0, itu cuman yang tadi ya, kalikan 1 tuh, kalikan 1 ya itu 100 ribuan ya, gitu kan. Kalau yang luar tadi kan Amerika ampanya kan CPM-nya $10 ya. 100.000 berarti 100 dikalikan 10, 1 juta. Kalau Indonesia itu kan 100 itu kalau 100.000 itu dibagi 1.000 dia 100 dikalikan $1 ya kecil ya teman-teman, 100.000 cuman ya gitu kan. 100.000 dapatnya 100.000 ya, kecil ya teman-teman gitu kan. Oke gitu teman-teman, jadi itulah pengertian tentang CPM ya. CPM itu cost per metric. 100 dibagi 100 dikalikan 1 ya 100 gitu kan. $100 tuh berapa? 150.000 ya gitu kan. 150.000 dibagi 2 itu kalau 100.000 ya dapatnya cuman ya, kalau fullnya belum dibagi 150.000 kalau dolarnya 15.000. Tapi kalau yang nonton Amerika bisa 10 kali lipat ya, bisa dapat 1.500.000 kalau memang full. Ketika 100.000 itu 100.000 tayang, 100.000 penonton, 100.000 tayang iklan ya yang keluar. Oke, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya, Bung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.